wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Novi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan bahas materi baru, tentunya masih dengan teks cerpen. Tetapi Ustazah mau menyapa dulu nih kalian semua yang ada di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun kalian berada. Oke, hari ini yang mau kita bahas adalah mengenai unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Apa saja unsur pembangun teks cerpen itu? Yuk, stay tune ya dengan pembelajaran ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai struktur teks cerpen. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai unsur cerpen. Nah, unsur cerpen ini ada dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kedua unsur ini digunakan untuk membangun sebuah teks cerpen. Nah, apa saja sih bagian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini? Yuk kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita atau ide dasar yang membangun sebuah cerita. Misalnya bertema perjuangan, pengkhianatan, persahabatan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter yang dimiliki seorang tokoh. Penokohan itu terbagi menjadi tiga: protagonis, tokoh yang baik; antagonis, tokoh yang jahat; dan tritagonis, tokoh pembantu ataupun tokoh penengah. Nah, selanjutnya ada latar atau istilahnya setting. Nah, latar atau setting ini berkaitan dengan keterangan mengenai waktu, tempat, maupun suasana dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Nah, misalnya ketika kalian membaca cerpen, ada latar suasana senang, latar suasana sedih, latar suasana haru. Selanjutnya ada latar tempat. Latar tempat ini tempat terjadinya suatu peristiwa, bisa di pasar, di rumah, ataupun di hutan. Lalu ada latar waktu siang, malam, pagi hari, ataupun sore hari. Nah, selanjutnya adalah alur atau plot. Alur adalah urutan dalam cerita yang disampaikan oleh penulis dalam suatu cerita. Alur ini ada dua macam, Yang pertama, alur maju dan alur mundur. Alur maju itu yang seperti apa sih? Nah, alur maju itu menceritakan kisah atau cerita secara berurutan dari pengenalan, klimaks sampai dengan resolusi. Sedangkan alur mundur seolah-olah menceritakan kilas balik dalam sebuah cerita. Jadi alurnya terbalik seperti itu. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini biasa disebut dengan point of view. Kemarin kita sudah sempat membahas sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Ada orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu biasanya ditandai dengan saya atau aku. Jadi seolah-olah pengarang menceritakan dirinya sendiri. Nah, dapat kalian baca contohnya. Saya beberapa kali melihat para petani berburu berang-berang atau tikus. Terdapat kata saya yang berarti pengarang memosisikan dirinya sebagai orang pertama. Sudut pandang yang selanjutnya adalah orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini ditandai dengan dia, ia, atau nama tokoh dan juga mereka yang menyatakan jamak atau banyak. Seolah-olah pengarang menceritakan orang lain. Contohnya, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Nah, dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa cerpen tersebut adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga karena ada nama tokoh yaitu Naomi, sehingga pengarang seolah-olah menceritakan orang lain. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Nah, pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerpen ini umumnya digambarkan secara tersurat maupun tersirat.
Tersurat artinya pesan moral atau amanat itu jelas tertulis dalam teks dan dapat kita pahami secara nyata. Sedangkan tersirat, pesan moral atau amanat ini berdasarkan tafsiran pembaca. Jadi tidak tertulis secara nyata dalam teks. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berasal dari luar karya fiksi yang mempengaruhi terciptanya karya namun tidak menjadi bagian dari bentuk karya seperti unsur intrinsik. Nah, apa saja sih unsur ekstrinsik itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada dua. Yang pertama, latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang seperti riwayat hidup. Nah, latar belakang masyarakat ini seperti ideologi negara, apakah dia menganut ideologi negara nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, dan sebagainya. Kemudian kondisi sosialnya bagaimana, dia hidup di lingkungan seperti apa, dan politiknya bagaimana, serta kehidupan ekonominya bagaimana. Lalu ada riwayat hidup. Pengarang itu lahir di mana, kemudian pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya, yang hal-hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir pengarang dalam menciptakan sebuah cerita. Misalnya, jika kalian masih berumur 12 tahun, maka gaya penceritaannya akan berbeda dengan pengarang-pengarang yang sudah umurnya lebih tua daripada kalian. Nah, seperti itu unsur ekstrinsik itu. Jadi unsur di luar karya sastra yang berkaitan dengan kehidupan si pengarang. Oke, selanjutnya adalah waktunya untuk tugas. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu kalian diminta untuk mengerjakan 7 soal yang ada di layar kalian. Nah, sudah saya berikan soal tersebut dalam selembar kertas. Silakan kalian kerjakan di lembar kertas HVS yang sudah saya sediakan. Nah, 7 soal tersebut saya rasa mudah ya. Untuk 2 soal yang ada di bawah, yang ada di tabel itu tidak perlu kalian kerjakan. Jadi kalian abaikan saja ya. Nah, selamat mengerjakan. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika ada hal-hal yang kurang kalian mengerti atau kalian kurang pahami, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Bagi yang online, untuk yang offline bisa kalian tuliskan pertanyaan di lembar kerja yang akan kalian kumpulkan. Nah, bagi yang sudah di pondok, lembar kerja yang sudah saya kembalikan, silakan kalian simpan untuk kalian belajar di pondok ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf bila ada kekurangan dalam video ini atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Dadah.